Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Peristiwa Karbala terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, atau pada tanggal 9 atau tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi. Peristiwa Karbala adalah peperangan antara 10.000 tentara Bani Umayyah dengan 72-128 orang keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib, yang terjadi di Karbala, Irak. Perang tersebut berakhir dengan tewasnya seluruh pasukan keluarga Ali, kecuali Ali Zainal Abidin, sehingga Bani Umayyah menjadi pemenangnya. Muawiyah adalah salah seorang sepupu Utsman bin Affan yang paling berpengaruh dan berkuasa dalam pemerintahan Khalifah Utsman, sehingga ia sangat ingin menuntut pembalasan kepada pembunuh Khalifah Utsman. Ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak menyetujui pemberian hukuman kepada pembunuh Utsman yang terlalu cepat karena suasana masih kacau dan panas. Hal itu menimbulkan pertentangan antara Muawiyah dan Ali, juga menjadi awal mula pertikaian perebutan kekuasaan kekhalifahan dalam sejarah peristiwa Karbala. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Hasan bin Ali. Namun Muawiyah mengumumkan secara sepihak bahwa ia adalah khalifah yang memimpin seluruh umat Islam. Padahal waktu itu umat Islam, terutama orang-orang di Irak, jauh lebih mempercayai Hasan sebagai pemimpin daripada Muawiyah. Hasan kemudian ingin mengakhiri dualisme kekuasaan dengan membuat kesepakatan bersama Muawiyah. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut menyebutkan, Hasan akan menjadi khalifah setelah Muawiyah. Jika terjadi sesuatu kepada Hasan, maka kepemimpinan akan diambil alih oleh Hussein. Akan tetapi, Muawiyah mengingkari kesepakatan tersebut. Ketika Hasan meninggal karena diracun, Muawiyah menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah secara sepihak, bukan mengangkat Husain sebagai pemimpin. Setelah Muawiyah wafat, Yazid kemudian memberikan perintah kepada Walid bin Utbah, gubernur Madinah, untuk meminta bayat Husain untuknya, namun permintaan itu ditolak. Di lain pihak, setelah kematian Hasan, Husain mulai mengumpulkan para pengikutnya menjadi suatu kelompok keagamaan, yang memiliki muatan politik yang kental dan berseberangan dengan rezim Umayyah. Hal ini membuat Yazid merasa cemas karena ia takut rezimnya bisa digulingkan. Husain kemudian pergi ke Mekah selama 6 bulan. Selama di sana, ia menerima banyak surat dari Kufah yang memintanya menjadi imam. Karena di Kufah sudah tidak memiliki imam, Imam Husain kemudian mengirim keponakannya, Muslim bin Aqil, ke Kufah untuk memastikan kebenaran permintaan tersebut. Muslim diterima dengan baik di Kufah, bahkan hampir seluruh warga membaiat Imam Husain melalui dirinya, sehingga ia mengirim surat yang menyatakan keadaan di Kufah aman. Akan tetapi kedatangan gubernur baru yaitu Ubaidullah bin Ziyad mengubah segalanya. Muslim dan teman-temannya dibunuh tanpa adanya protes dari rakyat Kufah. Yazid kemudian mengancam akan membunuh Imam Husain lewat Amr bin Sa'ad bin Alash. Akan tetapi rencana pembunuhan itu gagal, karena Imam Husain telah meninggalkan Mekah. Imam Husain sempat diminta agar tidak berangkat menuju Kufah, namun beliau tetap bersikeras. Dalam perjalanan, muncul kabar bahwa Muslim telah dibunuh, namun Imam Husain tetap menuju Kufah sampai rombongan Imam Husain tiba di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah. Di sana mereka dihadang oleh 1.000 orang pasukan tentara Bani Umayyah di bawah komando Hur bin Yazid. Pada pagi hari tanggal 10 Muharram setelah sholat subuh, pasukan kecil Imam Husain dibagi menjadi 3 bagian. Pasukan di sebelah kanan dipimpin oleh Zuhair ibn Kain dan bagian kiri oleh Habib bin Muzahir. Bagian tengah dipimpin Abbas bin Ali bersama Imam Husain. Sebelum terjadinya perang, Imam Husain masih sempat berkhutbah dan meminta tentara Umayyah untuk kembali ke jalan Allah dan Rasulullah. Akibat khutbah tersebut, Hur ibn Yazid dan beberapa orang lain ikut bergabung dengan pasukan Imam Husain. Akhirnya, pertempuran Karbala pun berlangsung sampai petang, sampai hanya tersisa Imam Husain seorang diri melawan ribuan tentara Umayyah. Beliau terus melakukan perlawanan tanpa kenal lelah, sampai tidak ada satupun pasukan Umayyah yang berani mendekat. Akhirnya mereka menghujani Imam Husain dengan panah. Walaupun sudah terluka parah, namun Imam Husain masih bertahan, sampai akhirnya Syamar Ziljausan menyemangati pasukannya untuk terus menyerang beliau. Sampai akhirnya sebatang anak panah beracun dilepaskan dan membunuh Imam Husain. Kepala Husain kemudian dipenggal.
Al-Tabarani dalam bukunya, Maqtal Husain bin Ali bin Abi Thalib, mengisahkan bahwa suatu ketika, Husain bin Ali masuk ke kamar Nabi yang ketika itu sedang menerima wahyu. Lalu Husain meloncat ke atas pundak Nabi dan bermain-main di atas punggung beliau. Maka kemudian Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, apa engkau mencintainya?" Nabi pun menjawab, "Wahai Jibril, bagaimana aku tidak mencintai cucuku?" Jibril lantas berkata kembali, "Sesungguhnya, setelah kamu wafat nanti umatmu akan membunuhnya." Jibril kemudian mengambil tanah berwarna putih dan memberikannya kepada Nabi seraya berkata, "Wahai Muhammad, di tanah inilah cucumu akan dibunuh." Tanah itu namanya Taf atau Karbala. Ketika Jibril sudah pergi, Rasulullah keluar dengan membawa tanah itu sambil berkata, "Wahai Aisyah, Jibril memberitahu aku bahwa Husain, cucuku akan dibunuh di tanah Taf, dan sesungguhnya setelah kepergianku nanti, umatku akan menghadapi fitnah." Setelah itu, Nabi keluar untuk menemui sahabat-sahabatnya yang kebetulan hari itu sedang berkumpul. Di antaranya Ali, Abu Bakar, Umar, Hujaifah, Ammar, dan Abu Dzar sambil menangis. Mereka pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkanmu menangis?" Beliau menjawab, "Jibril memberitahu aku bahwa setelah aku pergi nanti, cucuku Husain akan dibunuh di tanah Taf. Dia membawa tanah ini dan memberitahu aku bahwa tanah ini nantinya akan menjadi tempat peristirahatan terakhir untuknya."